Jika sebuah buku setebal ratusan halaman tidak mampu mengubah cara kita untuk memperlakukan sesama, jika deretan teori keadilan tidak mampu membuat kita bersuara ketika kita melihat penindasan, maka kita sebenarnya belum berliterasi. Kita hanya sedang mengeja huruf tanpa makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Dewan Juri yang bijaksana, para panitia penyelenggara dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Kalimat yang saya ucapkan di awal tadi bukan hanya untuk pemanis belaka, melainkan sebuah tamparan keras terhadap realita kita pada hari ini. Sekaligus menjadi alasan mengapa saya, Finalia Agustin, berdiri di sini untuk mengajak kita semua menolak literasi yang mati di atas kertas. Dewan Juri yang saya hormati, selama ini kita sering kali terjebak dalam miskonsepsi yang sempit mengenai satu kata, literasi. Kita sering menganggap bahwa literasi hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan angka-angka statistik. Berapa banyak buku yang sudah kita baca, berapa nilai bahasa kita, atau berapa lama waktu yang kita habiskan dalam membaca buku di perpustakaan. Kita melihat rak buku di rumah kita penuh dengan buku-buku yang telah kita beli, atau kita sering bangga ketika jari jemari kita mengetik kritik atau komentar di media sosial. Namun, hari ini, marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Setelah gawai kita mati, atau setelah buku-buku yang kita baca, kita tutup, apa yang terjadi di dunia nyata? Hampir tidak ada. Kita pintar berbicara tentang kelestarian lingkungan, tetapi tangan kita terkadang masih refleks membuang sampah sembarangan. Kita kenyang melahap kata-kata teori keadilan, tetapi kita mendadak buta ketika melihat tetangga kita kelaparan. Inilah yang saya sebut sebagai literasi yang mati. Kata-kata hebat itu adalah makhluk hidup yang kita penjarakan di dalam lembaran kertas, kita kunci di dalam ruang kelas, dan kita biarkan membusuk sebagai pajangan akademik tanpa menyentuh realita masyarakat. Padahal tema besar kita hari ini adalah kekuatan kata-kata. Kekuatan kata-kata itu sendiri tidak dapat dinilai dari keindahan rimanya maupun dari kerumitan kosakatanya. Kekuatan kata-kata itu diuji ketika ia mampu menjadi bahan bakar tindakan. Sejarah bangsa Indonesia sendiri yang telah membuktikan hal ini. Bangsa ini merdeka bukan hanya karena letusan bambu runcing, melainkan karena ketajaman pena para pemuda. Teks proklamasi, teks sumpah pemuda, bahkan pidato Bung Tomo yang mampu membakar semangat. Itu semua adalah literasi yang hidup, tetapi mereka bukan kata-kata yang mati di atas kertas. Mereka adalah kata-kata yang bisa menggerakkan jutaan kaki untuk keluar dari zona nyaman dan merebut kemerdekaan Indonesia. Maka di tahun 2026 ini, di era di mana informasi berada di ujung jari kita, tugas kita sebagai generasi muda bukan lagi sekedar menimbul ilmu untuk diri kita sendiri. Mengubah literasi menjadi aksi nyata berarti ketika kita membaca tentang darurat sampah, kita tergerak untuk memilah sampah dan menolak penggunaan plastik sekali pakai. Ketika kita membaca tentang ketimpangan pendidikan, aksi nyata kita adalah turun ke masyarakat
dan mengajar anak-anak jalanan atau menyumbangkan buku-buku yang kita miliki. Ketika kita memiliki kemampuan literasi digital, maka gunakan jari-jari kita bukan untuk menghujat, namun untuk membicarakan kebenaran, sekaligus menggalangkan solidaritas sosial. Hadirin sekalian, buku yang terbaik bukanlah buku yang selesai dibaca, akan tetapi buku yang ketika ia ditutup, ketika ia selesai dibaca, ia mampu mengubah perilaku kita, menurunkan keegoisan kita, serta menuntun langkah kaki kita untuk berdampak bagi sesama. Mari kita ambil ilmu dari kertas-kertas yang berdebu itu, lalu kita tuliskan masa depan bangsa ini dengan aksi yang nyata. Sebab pada akhirnya, dunia tidak akan berubah oleh apa yang kita ketahui. Dunia akan berubah oleh apa yang kita lakukan. Saya, Finalia Agustin, mari kita hidupkan kata-kata itu. Dan mari kita tolak literasi yang mati di atas kertas. Jadikan ia abadi dalam setiap detak pengabdian bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.